Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah Imam Taufik dan keluarga, yang terhormat Abah Muhyar Fanani dan keluarga, yang kami hormati Dewan Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Darul Falah Besongo, tak lupa teman-teman santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Falah Besongo, baik yang offline maupun online, yang kami banggakan. Sebelum kita buka acara pada siang hari ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib untuk acara pada siang hari ini. Tata tertib pelaksanaan acara. 1. Peserta online diharapkan bergabung 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta online yang memiliki pertanyaan terkait materi bisa menuliskan di kolom chat dengan format nama dan kelas. Dan yang offline dapat mengangkat tangan. Ketiga, moderator akan memilih 3 pertanyaan acak dari seluruh peserta yang telah disebutkan pada saat sesi tanya jawab. Yang keempat, jika waktu masih cukup, maka akan dilanjutkan sesi 2 untuk 2 penanya. 5. Selama acara berlangsung, peserta online dilarang mengaktifkan mikrofon dan yang offline dilarang gaduh demi berjalannya acara yang kondusif dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 6. Bagi peserta online yang berhalangan atau terkendala dapat menghubungi panitia. 7. Peserta online dianggap hadir dalam acara jika menyalakan kamera dari awal hingga akhir acara. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan CV dari pemateri. Untuk pemateri siang hari ini adalah nama Miftahul Ulum, tempat tanggal lahir Demak 14 Agustus 1982, alamat Google Kedung Jepara, panggilan 2 Beringin Ngalian Semarang. Nomor HP 08954254311188. Riwayat pendidikan MI NU Salafiyah, MTS NU Salafiyah, Aliyah Al-Ma'ruf Bandung Sari Grobogan, S1 IAIN Wali Songo. Pengalaman organisasi, Takmir Musola, yang kedua penanggung jawab Rumah Ngaji Hafizul Ulum. Moto hidup, jaluk lan rimo ngapura ora ndadekke kurang mulya. Langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Ulum. Kepadanya kami persilahkan. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Romo Yai Abah Imam Taufik beserta keluarga, Romo Yai Bapak Mukhyar Fanani beserta keluarga, dan tak lupa kepada para calon-calon mempelai. Dan semoga niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, saya mengapa tadi kok kepingin cepat mulai, karena berharap cepat selesai gitu.
Enggak, karena nanti setelah asar saya ada acara di Mijen. Ketoknya gini ketok sibuk ngono ya. Langsung saja, karena kalau biasanya bab masalah nikah itu setidaknya bab yang diangan-angan daripada bab jenazah. Kalau bab jenazah, ya semangat untuk merawat mati itu lebih sedikit daripada niat untuk menikah. Dan saya yakin yang hadir di sini mempunyai niatan untuk membina rumah tangga. Entah itu tonggone, rumah tonggone atau rumah tonggone. Ya. Oke, kita ngaji santai saja karena waktu semoga cepat berlalu. Biar kita ora saya apa? Kayak dihakimi sendiri di sini. Oke, sengaja saya memberi judul niat menikah itu ibadah. Sesuatu yang diniati, niat baik, niat tok iku lho wis jenenge ibadah. Dadi nek sampean iku rene ndek cita-cita kepengin niat, insyaallah iku ya ibadah. Kemudian membangun rumah tangga itu berkah. Karena apa? Asyarikah barokah. Enggak enek, tidak ada yang namanya syarikah itu atau syirkah nak ning ngene bab fikih. Enggak ada yang namanya syirkah itu sendirian. Pasti namanya syirkah itu dua orang atau lebih. Begitu juga akad pernikahan rumah tangga itu pasti akan dibina oleh dua orang atau lebih. Jadi lebihnya itu kita harus samar-samar lah, dua orang atau lebih. Nak lebih itu biasanya sensitif. Engkau nanti masuknya masna wasulasa warubah nanti. Oke. Jadi ketika asyarikah atau syirkah itu berkah, contoh sederhana saja gini. Sampean masak ya calanang atau cawedok masak yang porsinya untuk 3 orang. Seandainya dimakan 3 orang akan kenyang semua. Tetapi ketika ada teman yang masuk 1, amul lah nak cara kene bahasane apa? Ya ora melu urunan tapi melu mangan ku lho. Nak bahasa Pordadi jenenge amul apa-apa. Oke, intinya melu gabung lah di situ. Saya yakin 4-empatnya akan kenyang semua. Itu menandakan bahwa syirkah itu berkah. Nah, begitu juga di dalam akad pernikahan. Ya, dengan harapan di forum ini bahwa ketika sampean datang di acara entrepreneur, saya yakin sampean kepengen jadi jiwa-jiwa yang entrepreneur. Ketika jenengan datang di acara masalah jenazah, saya yakin jenengan kepengen bisa ngurus masalah jenazah. Bisa loh, tidak diurus. Nah kalau nikah itu beda. Kalau nikah itu tidak diurus nikahnya, tapi kepengen langsung praktek nikah. Ya, oke lanjut. Nah, ini mengapa saya awali dengan niat bahwa saya tadi niat nikah itu adalah ibadah. Jadi setiap perkara yang awalnya itu berbau tanda kutip ya, berbau dunia, maka ketika diniati masalah akhirat akan menjadi pahala akhirat dan itu seterusnya. Berapa banyak perbuatan yang berwujud amalan dunia, kemudian dengan baiknya niat itu menjadi bagian dari perbuatan akhirat. Dan berapa banyak perbuatan yang berwujud amalan akhirat, kemudian menjadi amalan dunia sebab buruknya niat.
Sampai jangan menganggap bahwa orang itu ketika prosesi pernikahan itu niatnya baik. Itu juga ada yang niatnya kurang baik. Apa niatnya kurang baik? Ini kurang loh ya, tidak, saya mengatakan tidak baik. Tidak baik itu juga ada. Niat tidak baik untuk melakukan pernikahan itu juga ada. Ya contohnya banyak lah. Kalau contohnya salah satu nikah kepingin apa nikah mbok rondo, kemudian orangnya sugih, kemudian berharap akan cepat-cepat endang mati untuk warisan dan lain sebagainya. Atau niat ora pate ape. Jadi dia itu mempunyai ancang-ancang. Contoh ketika sampean masalah bab fikih tentang ketika sudah ditalak bain atau nikah bisa rujuk dengan adanya muhalil. Ingat ya, ingat bab fikih ya, harus bisa nikah. Contoh ya, seandainya ada orang kemudian nikah cerai, kemudian salah satu bisa rujuk lagi, harus si perempuan ini harus nikah lagi. Yang nikah lagi itu sebagai muhalil supaya ini bisa rujuk lagi ke sini. Paham ya? Paham. Masih nggak paham ya buka ning ini bab oke lagi. Itu kan dia itu seakan-akan memanfaatkan laki-laki kedua supaya bisa menikah apa bisa rujuk kembali ke laki-laki yang pertama, tetapi dia nikah dulu kepada laki-laki yang kedua dengan harapan setelah dinikah dan didukhul kemudian cerai, dia itu bisa kembali lagi ke yang pertama. Nah, itu kan niat semacam itu bukan berarti ketika ada orang, setiap orang itu menikah itu yang namanya niat kan di dalam hati ya. Artinya kita nggak tahu pokoknya itu nikah itu ibadah, wes kita orang awam, orang apa pengunjung itu menganggap bahwa itu adalah baik. Tetapi perlu diketahui bahwa ada kalanya memang walaupun toh rata-rata orang nikah itu untuk membangun rumah tangga, kemudian kepengin mawaddah warahmah dan lain sebagainya itu, maka itu sudah dianggap perbuatan yang baik. Walaupun toh sisi-sisi itu ada juga yang memanfaatkan prosesi pernikahan dalam untuk menggapai tujuan sing kurang baik. Maka apapun itu ketika kita mempunyai niatan khususnya dalam pernikahan wis diniati niat ingsun wis ora-orae lah ora-orae. Setidak-tidaknya niat ingsun aku senikah piye gen ana koncone turu dan lain sebagainya. Saya pengen nikah Pak, biar ada yang membangunkan saya saat tahajud. Dah luar biasa. Ora usah dibangunkan. Wong sampean kudu nguyah wae jenenge dibangunke. Ngono kuwi. Oke, selanjutnya. Nah ini. Sampean usiane pira Kang? Rata-rata Mbak? 20 ya? Wis lah rata-rata 20. Ana kurangi ya sithik, ana turahe ya akeh. Tipe orang di usia nikah. Ya. Jadi kalau di nanti ada apa? Di set berikutnya ada. Ada kalanya orang itu siap nikah. Dan yakin akan bisa membangun rumah tangga bersama pasangan. Iku tipe sing bagus lah, luar biasa. Siap nikah dan siap untuk mempertahankan cara kasar ngono. Enek kalane siap nikah tapi kurang yakin dalam kelangsungan rumah tangga. Ngono ki napa ora? Enek ngono kuwi.
Contoh saja. Orang itu nikah dalam tanda kutip seakan-akan sebagai apa? Kedok atau apa supaya dia itu yes diarani wis nikah, kemudian dia itu yes berpaling dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya ada kalanya orang itu siap nikah tapi kurang yakin dengan kelangsungan rumah tangga. Kurang yakin itu berbagai macam. Ono kalane masih mempunyai mantan pacar. Menurut jenis mantan pacar. Pacar ya. Nah, mantan pacar kan wis dinikahi. Iya toh? Nah, statusnya sampean durung nak cara tanom iku statusnya ketika durung diputus lah. Wong pacaran baik njaluk kepengin putus, kemudian terus ono label sertifikat putus pacaran. Aku tidak mau, kamu aku putus, pamane ngono. Tapi aku enggak mau ngono. Betul-betul ayo anu ki piye jal. Lah mbok ditinggal wis lunga le wis bar to. Ngono leren meni kamu aku putus, aku enggak mau putus. Serajas. Tapi memang ada kayaknya semacam itu, ya toh. Yes. Seakan-akan itu ketika ada ucapan iya saya setuju kamu putus ke lego. Lambok ketika ora wis ra seneng wis aku putus wis bar to. Lah pun ndelok persetujuan barang. Nah dipikir kan lucu ya. Wis ra seneng kok leren njaluk persetujuan. Saumpamane pasanganmu kurang setuju, apa terus awakmu kepengin mempertahankan? Itu kan kepengin putus. Ya wis to nek kepengin putus ra seneng ya putus. Kok leren aku minta persetujuanmu, aku akan apa? Kamu akan aku putus. Mula apa ngono kuwi? Nyoba-nyobane lakon. Artinya nyoba-nyobane untuk ke tahapan berikutnya. Nah, memang ada kalanya tipe-tipe orang semacam itu. Kemudian ada kalanya siap nikah karena dengan apa dorongan calon pasangan. Enek kalane wong lanang ku perintah ribut ya enek. Guayane tok sok gentle gitu. Tapi ketika namanya Mas, kalau kamu cinta sama saya, rawuhlah ke hadapan orang tuaku. Pamane ngono. Kuwi ku ora bakal urung mesti wani. Lah, iki tak doe Mbak Trike. Senajan aku cah lanang, aku iki rada ngerti. Bocah lanang iku rodok nak kapan wis rodok kendel. Iku sangger dikon lunga rene calon mertuane kok gelem. Iku rodok tenanan. Nak kapan aja kok meni nanti dulu aku belum siap. Kapan Mas? Besok. Besok lagi ya meni durung siap. Apalagi sekarang. Maaf sekarang pandemi. Pamane ngono, ya. Oke alasan. Ya. Pandemi. Wedoke iki wedoke nganu nesu-nesu. Emangnya orang tua aku keluarga kono virusnya apa piye? Bambane ngono. Ya tambah kacau to ngene iki. Nah ngono iki. Ya wis anu walaupun ini pandemi Mas, bisa apa jenis video call dengan orang tua saya. Bambane ngono. Ngono video call gelem nggo masker kok. Oh video call enggak mau, enggak apa Mas? Masker. Kan yo lucu. Lah video call kok enggak masker. Lah itu ada kalanya memang laki-laki atau perempuan itu geleme atau mau untuk melakukan akad nikah itu kadang-kala memang dorongan dari salah satu pihak. Tidak semata-mata yang perempuan itu siap, laki-laki ini siap. Itu tidak. Ada kalanya memang perlu disuruh. Ayo mas, pamane ngono. Lah ya mas kiwe. Ndang lamar aku. Eta meneng enak awakmu rak lamar aku mas. Wis ana sing ngenteni aku lho pamane ngono. Emangnya penumpang bis apa piye? Itu memang Mbak, saya kasih apa jenenge iki memang ada laki-laki tipe kayak gitu. Walaupun aku laki-laki, selama ini saya tidak akan suka pada laki-laki semacam itu karena ya. Mengapa semacam itu? Karena laki-laki itu memang ada tipe-tipe semacam itu. Makanya dari sampai sekarang saya itu nggak akan suka pada laki-laki. Itu. Ya.
Nah, jadi di apa diyakinkan saja. Mas ora norak ya ora norak ya ayo. Iku nak kapan memang sudah waktunya untuk nikah. Aku ki wis umurku wis sekian Mas. Jarine tanggoku aku wis rada perawan. Ngono kae. Sing tua kowe lho. Selanjutnya ada tipe di usia nikah itu apa? Siap nikah, tapi pasangannya yang belum siap. Artinya saya beri tanda kutip itu kadangkala orang itu wis mempunyai niatan, umurnya wis cukup, secara finansial sudah cukup, tapi pasangannya durung ono. Itu kan ya wong jenenge apa itu calon pendamping itu ya memang angel-angel gampang. Angel-angel gampang. Memang ada kalanya orang itu entah itu perempuan atau laki-laki. Lah, belum siap itu ada kalanya si laki-laki itu memang mempunyai target yang muluk-muluk. Wis pokoknya intine ayu, pinter, dinasab, sugih ora masalah pokoknya. Ya, sugih ora masalah. Piye mau? Ayu, pinter, dinasab, sugih ora masalah. Kayak sugih itu bermasalah ya. Loh bisa jadi kadangkala, mohon maaf, kadangkala orang itu tidak mau memilih pasangan sing kaya yang ngono kuwi. Apalagi si laki-laki. Itu khawatir dirinya akan dalam tanda kutip ya, apalagi si laki-laki ini wonge ora patek, mohon maaf ora patek duwe. Artinya keluarga yang biasa. Kemudian kok itu keluarga sing kaya raya huruduk jumlah kliwon ndak mana. Nah jumlah pagi kan biasa. Huruduk jumlah kliwon ini sugih. Iki bisa jadi si laki-laki kalau tidak mujur nasibnya dia akan menjadi ketibalan. Ketibalan ke apa? Akan menjadi apa lah? Contoh dalam satu keluarga besar perempuan ini ndelalai keluarga besar yang mempunyai nasab yang baik, keluarga kaya raya paman gitu. Kangkangane itu pasangan sing kaya, kemudian terus Mbak Ayune kaya, enek bocah iki ndelalai itu sing ora patek duwe. Lah iki tetap beban mental. Iso-iso genteng pecah kalau bojomu sing dikon menek. Kayak digawe kon-konan tok. Lah kaya ngono iku perlu diantisipasi, artinya perlu memang resikonya memang semacam itu. Jadi memang harus siap. Nah, kepengen ora kaya ngono ya golek sing wedok sing ora ndek tunggal. Anak tunggal maksudnya ngono. Jadi insyaallah kowe Kang disayang wong tuamu insyaallah. Soalnya ora ono saing ngene. Tapi saya tidak menyarankan itu. Tapi repotnya pas di waktu mertuamu ki loro, kudune sampean kudune sing nggoni krana sampean iku sing mantu satu-satunya. Lah ngono kok. Oke, belum siap karena faktor ekonomi atau karir. Saya akan bekerja dahulu. Saya akan pokoknya target-target yang muluk-muluk lah. Nah, sehingga kadangkala hal semacam itu umur terbengkalai. Selanjutnya belum siap karena faktor mental, keberanian. Wong ya wis enek pasangane. Wis enek secara ekonomi atau secara mental sudah secara finansial sudah ada. Tapi kadangkala mental itu ya durung duwe ya enek. Lah, hal semacam ini perlu adanya tadi dorongan pasangannya. Kayak ngono kuwi. Oke, lanjut. Nah ini sederhana. Iki sama-sama sulit loh ya. Coba sampean pikirke. Jadi orang yang sedang memilih pasangan, memilih loh ya, memilih. Duit cewek itu pirang-pirang atau cowok pirang-pirang. Ini memilih loh, memilih. Dengan orang yang ditolak atau diputus calon atau pacare, itu podo-podo pusing.
Malah mungkin saja itu lebih plong ketika diputus oleh pacare daripada memilih. Loh, saya sampean jangan menganggap bahwa wong sing ganteng, pinter, kemudian terus sing seneng akeh iku yo pusing. Apik milih kono, ditung-hitung kelebihan dan kekurangan. Alah kayak barang paling ngono kok iso. Ya ngono kuwi wis wajar kabeh ngono kae. Aku lek kaya ngono barang kok. Terus si kae kemudian terus dihitung-hitung. Ini dia itu cantik, kemudian bapaknya kok wis mati, pamane ngono ya. Iki nasabe iki piye pamane. Ya, kemudian terus sugih dan lain sebagainya. Enak meneh wis ora patek cantik tapi bapak urip. Wis lumayan lah pamane ngono. Ana sing nganter pamane lunga ring bidan aku ora ana, bapak iso nganter. Dan lain sebagainya. Itu memilih semakin sampean itu memilih sampean akan pusing. Wis toh, omong aku iki iling-ilingan. Semakin sampean di dalam lingkaran memilih, sampean yakin sampean akan semakin pusing. Ada beberapa teman saya yang yo secara umurku wis enek. Karir sudah ada lah. Minimal kanggo nguripi calon bojone wis enek. Sampai aku nikah kaki lapo aku. Ya aku yo mesti tidak dia belum curhat. Ketoknya aku sampai aku semakin akan semakin memilih, sampai akan pusing. Wes toh pilih salah siji. Engko bener cocok, engko benda liyane. Loh, cara apa-apa? Wong nyatane enek bab. Sampai gini, saya mengutarakan sedikit walaupun toh mungkin ada yang tidak setuju. Ada kata-kata tolak itu ini saya belum pernah membaca atau belum pernah melihat secara langsung. Tetapi ini dari saya pikiran saya pribadi. Nah, sampean ora setuju terserah. Tapi saya berani mempertahankan argumen saya. Termasuk tanggung jawab si suami. Tanggung jawab. Talak itu adalah tanggung jawab suami. Oh, jangan sampai lu, mosok Pak kejem banget pamane. Ya coba. Pilih mana orang perempuan atau seorang perempuan yang dilontang-lantungkan, dicerai yo ora, dinafkahi yo ora. Itu kan dia kan artinya nasibnya dalam tanda kutip dalam status keluarga ya. Aku ki janjane ndek bojo ora to? Ndek bojo nyatane ya ora ana bojoku. Aku arep nikah arep ono sing nyenengi. Nyatane aku masih terikat pernikahan dengan suamiku dulu. Gitu. Lah, hal semacam ini bukan berarti talak itu ya memang kurang baik. Tetapi ada kalanya di sisi tertentu itu baik. Nah, semacam itu. Nah, untuk sampean kan masih anggap saja usia pencarian. Tetapi dalam usaha pencarian itu jangan sampai terus modelnya kolektif, mengkoleksi. Kalau seleksi boleh, tapi jangan mengkoleksi. Kalau koleksi kan ini masih bagus, simpen, golek meneh, kita ekonomi untuk pantas, simpen meneh. Ini kan kolektif. Nah seleksi beda. Nah, kalau nyeleksi kan, oh kayak kita lebih kejam kolektif lah daripada menyeleksi. Kalau seleksi itu hak pribadi lah. Aku nyatanya aku kepingin sing ya intinya sing sempurna menurut dia pribadi minimal. Tapi kalau kolektif itu kan kolektor, jadi kolektor itu kan akhirnya ya kayak ibaratnya yang kolektor itu lanang kan kolektor, nah itu apa? Kolektir. Pokoknya yang mengoleksi gitu. Itu kan akan memberikan harapan yang tidak tentu kepada calonnya.
Nah, maka memang ada kalanya, enggak ada kalanya, rata-rata orang yang sedang memilih pasangan itu juga sulit. Nah, sulit. Apalagi memilih-milih kayak gitu. Wes sekali diputuskan, ya insya Allah jadi. Semakin sampean memikirkan milih endi, ora bakal nikah-nikah selagi ini sampean masih memilih. Wes dah selagi ini sampean ijam milih mesti ora nih nikah. Tapi yang ijam milih, wong milih iki ibaratnya wong sampean tuku sayur toh. Selagi sampean iku masih milih sayur kan durung dituku. Iya toh? Wes koyo ngono kuwi. Putuskan iki Mas utawa sing calanang langsung gentle, aku akan ke rumahmu pamane. Ya ngono. Oke, lanjut. Ini target calon pendamping. Karena rata-rata hampir semuanya itu adalah yang di hadis atau apa itu mengenanya pada perempuan, karena ini dituju oleh laki-laki, tapi ya sebaliknya. Jadi tungkahul mar'ah sampan wis apa jenenge sudah familiar dalam itu. Karena itu menjadikan salah satu sampan targetnya. Wis maklum ya. Jadi hartanya juga pora. Calak ya itu yang ngono golek calanang ya sing mapan. Itu ojo ning balik papan tok. Ora ketok ngono. Nasabnya ini penting. Wong kae apa ya setidaknya sampan itu ngertilah jeluntrunge minimal orang tuane. Tidak harus ngerti nih mbah sopo, malah sampai arep apa jenenge iki ngolek apa ngerangkai sanate keluargane bojomu. Wis lah minimal bapak iku wis apik insyaallah apik. Tapi ya sampean perlu ingat, tidak semata-mata bahwa dari keluarga baik itu akan terlahir baik, itu rata-rata semacam itu. Tetapi bukan berarti ada sisi lain yang kebalikannya. Itu kan akeh. Enek kalane anake wong tuane apik, anake ora apik. Contohnya ya ono. Apa Nabi Nuh anake nyatane duwe anak Kanan. Itu Nabi Ibrahim ya sing Azar ada kalanya ya. Ada kalanya itu ada yang mengatakan bapaknya, ada yang mengatakan pamannya, pokoknya ada hubungannya lah. Nyatanya Nabi Ibrahim ya baik, ya semacam itu. Ya tetapi ketika sampean seneng kepada seseorang, kemudian jangan sampai nilai negatifnya ini loh ya, itu kemudian terus menjadikan sampean membatalkan. Justru ketika sampean mempunyai pasangan yang dalam tanda kutip kekurangan, terus dengan kehadiranmu kok menjadikan perempuan itu sempurna, wih malah luar biasa. Itu, sing wedok pasanganmu ndek ora tau tahajud, ora tau jamaah. Kemudian dengan kehadiranmu, kemudian sampean tambah sergap. Kan pahalanya kan double. Sing takutnya iki keluar bojomu sing wedok iki mau wis regep, itu bojo awakmu malah kesat lek kuwi ya naudzubillah min dzalik. Oke, lanjut. Oke, silakan kejar target kayak tadi. Apa itu? Malihi apa jamalihi, malihi dan nasabi dan lain sebagainya tadi. Silakan kejar target, enggak masalah, tapi jangan lupa umur. Ya karena secara otomatis setar umur ketika sampean nikah akan mempengaruhi keturunanmu. Jadi setar awal umur sampean nikah
itu akan mempengaruhi keturunanmu. Semakin sampean itu tua nikahnya, dalam tanda kutip tua ya, kemudian sampean baru nikah, maka ketika sampean mempunyai keturunan, anakmu iki cilik, sampean wis tua, itu kan disake. Itu ibaratnya anaknya sampean orang zaman lah, anaknya wong iki mau, iki masih taraf-taraf belajar, masih biaya masih banyak, kemudian wong tuanya wis tua. Kalau orang tuanya kaya raya dan lain sebagainya ya enggak masalah, masalah biaya. Tapi ada kalanya tetap tenaga atau umur orang tua itu juga mempengaruhi mobilitas untuk menafkahi si anak. Ada dua target yang biasanya menjadi pertimbangan menuju pelaminan. Target internal. Artinya ibaratnya saya internal itu ibaratnya di sini istilahnya si laki-laki. Si laki-laki itu ada kalanya diri sendiri. Targetnya apa? Mental. Ibaratnya saya ibaratnya yang internal, si laki-laki. Mental. Saya ketika nikah harus siap mental. Siap mental bagaimana? Ya wis ketemu wong tua iki ya ora mlinder. Tetangga iku ya sudah berani dengan tetangga-tetangga. Wis pokoknya dengan mental itu dia itu siap. Mapan. Ya saya secara pribadi kepengen pas di waktu nikah keadaan saya ini sudah mapan. Artinya tidak bergantung ketika istri saya gitu. Itu bekerja atau tidak, itu tidak mempengaruhi keekonomian saya. Atau karir. Boleh-boleh saja saya sebagai laki-laki yang target internal, saya akan mencapai karir sekian, karir ini. Jadi semacam itu. Itu adalah target internal bagi seorang laki-laki. Ini contohnya saya loh ya, internal. Kalau sampean itu memikirkan diri pribadi, berarti internal ya sampean sendiri yang internal. Eksternal adalah pasanganmu. Paham ya? Nah. Keluarga saya kira-kira mendapatkan calon menantu semacam itu setuju atau tidak, itu juga sangat perlu dipertimbangkan. Jangan sampai nikahmu itu malah menjadi malapetaka keluarga besar. Ya kayak gitu. Ya kudune setidaknya semua itu setuju. Kalau semua itu ada yang enggak setuju, minimal orang tuamu itu sudah setuju. Oh, nakalane toh. Pamane ada kalanya itu orang tuanya itu setuju, tapi mungkin adiknya atau kakaknya itu tidak setuju. Ya karena mungkin tahu masa kecilnya calonmu itu, opo ndek kayak nak turu ngorok pamane dan lain sebagainya. Ngileran dan lain sebagainya, ngerti cilik-cilik aneh. Jadi dia itu terbawa bahwa calonmu itu celek ngono kae lho. Akhirnya ini ora setuju. Tetapi minimal kalau tidak keluarga semua itu setuju, minimal itu orang tua. Kemudian target eksternal, istilahnya target pasanganmu, calon pendamping, ya kayak tadi lah. Nah, kemudian keluarga calon mertua, itu juga harus menyetujui. Ojo sampai nikah diam-diam, nikah lari ya. Ya nak sampean bahas masalah fikih ya boleh-boleh saja. Gitu. Tapi wong namanya nikah itu membangun rumah tangga tidak hanya si perempuan dan laki-laki, tapi menggabungkan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Itu harus. Oke, lanjut. Ini kayak tadi. Jadi target ada terusnya. Oke, langsung.
Yang atasnya tadi. Ini. Berapa usiamu sekarang? Ingat umur ya. Jadi sampai usia perkawinan menurut kompilasi atau KHI pasal 15 ayat 1 untuk laki-laki berumur 19. Lu Kang wis Kang awakmu Kang. Wis wayahe. Dan perempuan berumur 16. Berarti menurut KHI sampean wis expired ya. Enggak Pak, enggak expired. Saya ini proses pendewasaan loh. Sedangkan usia ideal perkawinan menurut psikologi ya, yaitu bagi perempuan usianya 21 sampai 25. Nah, berarti masuk ya? Masuk. Dan bagi laki-laki 25 sampai 30. Berarti nah sampai niku mau nikah saiki yo masih kecil enggak? Yes, menuju ke masuk lah. Diharapkan masih yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan bisa berpikir dengan cara dewasa. Tetapi sampai juga perlu ingat bahwa kedewasaan seseorang itu tidak hanya tergantung pada banyak dan sedikitnya umur. Ada kalanya umurnya itu di bawahmu, tapi cara berpikirnya itu kita wis dewasa banget ngono. Ya enek kayak ngono. Enek sing sak dhuwurmu tapi jeplodang-plodong ya enek. Gitu. Oke, lanjut. Jadi sekarang coba mari berhitung ya. Seandainya perempuan dulu, target sampean mungkin usia nikah sekitar piro Mbak? 25 itu ya. Maksimal, harus maksimal. 24, 25 lah. Saya anggap yang paling besar aja 25. 25 perempuan tuh nikah. Ya. Anggap saja 26 lahir anak pertama. Anak pertama. Usiamu itu 27 tahun. Usia anak baru 1 tahun. Lah anakmu agak wayahe kuliah. Apa jenenge 18 kan wayahe kuliah ya? Iya. Sampean wis umur 45. Iya toh? Lah luwe repot meneh nak anakmu agek kuliah iki mau terus njaluk proposal, njaluk adik piye jal? Mengajukan proposal. Saya itu dari dulu umur berapa itu? Saya mengajukan proposal ke orang tua saya untuk merealisasikan punya adik. Sampai sekarang belum jadi-jadi. Belum di ACC. Makanya sampai sekarang saya itu anak yang paling ya apa anak terpo ragil. Ragil. Ya karena ACC saya nggak dipenuhi. Nah, bayangkan ya, jadi 4 ini hitungan ini adalah hitungan normal. Tetapi sampean kudu ingat bahwa tidak selamanya orang tuh nikah, jarak nikah dengan lahir anak pertama itu cepat. Secepat-cepatnya itu 1 tahun. Loh, iya adalah piro? Anggap saja 9 bulan lah ya. Ya 9 bulan dianggap aja 1 tahun. Kok iki piye? Iku secepat-cepatnya loh. Lah sekarang dihitung mundur saja. Andai saja si perempuan itu baru punya anak setelah 5 tahun pernikahan, maka ketika 18 tahun sampai umurnya wis 50 tahun. Wis kayak ngono kuwi. Makanya aja tua-tua toh. Saya itu masih ingat betul. Saya di waktu dulu berprofesi sebagai tukang jogo WC dulu di Jogo Toilet di Jakarta. Itu saya itu masih terngiang-niang perkataan si supir taksi.
Jadi begini, Mas, mending nikah itu nikah muda. Ya. Ya sini sponsor. Namanya siapa saya lupa. Dia itu supir taksi. Dia itu pernah berkelakar sama saya, Mas, enak itu nikah muda. Mengapa demikian? Kemudian dijawab, lapo kok arep nikah tua-tua. Artinya tua-tua itu umurnya bertambah lah. Sampai nikah mengundur nikah, istilahnya agak dewasa, itu tidak menjamin kesuksesanmu. Ya toh? Pamane sampai ini kerjane ije serabutan. Apakah dengan mengundur umur pernikahan kemudian akan menjamin sampai dapat apa? Kehidupan atau pekerjaan yang bagus? Kan belum tentu. Tetapi hampir dipastikan ketika memutuskan nikah, maka dia akan rata-rata punya anak. Dan ketika saya itu sekarang Mas, saya bilang gitu, saya umur sekian, anak saya itu sudah besar-besar. Ya bener ya. Artinya kalau mengejar mengundur-undur umur itu tidak menjamin kesuksesan finansial. Tetapi minimal dia ketika mencepatkan apa? Pernikahan, dia akan sukses dalam segi keturunan anak. Artinya dia itu masih muda, kemudian anaknya sudah dewasa. Macam itu. Nah sekarang apalagi laki-laki, anggap saja usia 30 tahun. 31 lahir anak pertama, 32 anak satu, nah, siap bapak 50 tahun, 8, anaknya 18. Lah, sekarang kalau kita hitung istilahnya lah, seandainya sampai ikut ditakdir jadi pegawai ya, atau jadi guru atau apa, pokoknya intinya jadi pegawai negeri lah. Nak guru piro? 60 atau 60? Guru 60. 60 ketok ya. 60 berarti sampai apa umure mendekati pensiun. Iki baru anak pertama loh ya. Belum adik-adikmu, nasib adikmu sesuk piye? Oh ngono loh. Nah nasib anak yang pertama mungkin agak terawat. Artinya terawat itu posisi orang tua itu masih fit, masih seger. Nah sekarang anak yang kedua, anak yang ketiga itu kan kapan perlu apa? Perlu pikirkan. Saya ngomong semacam ini itu biar nasibmu itu tidak seperti saya gitu loh. Biar nasibmu tidak seperti saya. Saya nikah ketoknya gue. Umur 29. Setidaknya di bawah itulah ya. Jadi saya kuliah pertama masuk itu umur 24 itu baru masuk. Baru daftar maba nih kata. 24. 28 baru lulus. 29 alhamdulillah payu. Lah itu saja itu tak anggap tak hitung-hitung anakku ini itu kayak gitu. Ya alhamdulillah memang artinya 1 tahun itu apa artinya sudah punya momongan. Nah, jadi kalau sampai ngitung usiaku ya berarti 30 berarti 29 dikurangi 30 dikurangi 1 dan anak saya umur sekarang umur berapa? Saya umur berapa? Semacam itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita ngaca dulu lah. Pilih yang sempurna, ya toh. Jadi ngaca dulu lah kita lah. Ngaca dulu. Kita anak sampean aku kan wis payu. Sampean ya. Jadi pilih yang sempurna kudu ngaca dulu.
Punya pendamping yang sempurna adalah dambaan semua. Yo wajar lah dambaan. Biasanya sampean kepen sing luar biasa ya. Ojo sing sempurna banget. Pendamping yang dianggap sempurna bagi banyak orang terkadang malah menjadikan penghalang kebahagiaan bagi orang tertentu. Iki nomor loro iki sampean angen-angen. Angen-angen. Jadi pendamping yang dianggap sempurna artinya wali malihi, wali jamalihi, wali nasabihi, wali jamalihi. Papat ki mau. Jadi pendamping yang dianggap sempurna bagi kebanyakan orang terkadang malah menjadi penghalang kebahagiaan bagi orang tertentu. Contoh, sampean namanya siapa Kang? Haki. Adabi. Nah, Kang Adab. Kang, itu Adabi toh. Kang Adab ini sangat mempunyai adab. Jadi seandainya Kang Adab ini punya mertua, ya anggap saja pokoknya ini kiai gede. Umpama. Oh, amin ya. Kiai gede. Kemudian terus bojone ayu, sugih. Siji apa siji? Kan wes ayu kan cantik toh, mosok. Pinter. Tetapi kadang Kang Adab ini nggak nyaman. Contoh gini, Kang Adab iku seneng ngopi, pokoknya seneng nongkrong, kumpul mbek kanca-kanca. Pas di waktu mungkin apa keluarga besar atau ada pengajian disuruh untuk mendampingi mertuane. Kira-kira ngono dia bahagia apa ora? Loh, sampean kudune ya siap. Artinya ketika mempunyai calon mertua semacam itu sampean kudu menyiapkan. Aku pantas ora ketika mertuaku ikut ceramah kemudian aku nak namanya kondungan yang sampinge ya toh. Sampean iku kudune pantes. Lho sampean kepengin ngono donga-donga kunut wae ora pate apal pamane. Donga maca tahlil wae ora iso. Lah malah di sini-sini wong to. Awalnya kepengen bahagia malah menderita kayak ngono kowe. Beban fisik ya. Saya mempunyai jenenge kakak saya pribadi, kakak kandung. Itu Arab kepengen itu anak orang Arab kepengen. Ono bocah wedok iku seneng karo masku sing anak wedok iki mau anake kiai. Ngono masku ora gelem tenan no. Artinya apa? Wedi. Ora siap nak kapan itu atau mendapatkan keluarga sing modele priayi. Sementara si laki-laki ini orang biasa. Ketika masuk terjun ke dalam situ kan urung mesti dia bahagia loh. Nah, semacam itu. Sampai kudune ngaca. Pantasku itu pendampingku sing koyo piye lah. Pamane sampean seneng apa ngopi, ngobrol pamane ngono kae. Yo golek-golek wong sing rapate khusuk. Itu contoh sampean seneng ngobrol sing anu ora. Bojone sampean narak dijawel iku ora ngomong. Ngono kan yo ya ngono kuwi. Tapi memang ada kalanya pendamping yang dianggap sempurna bagi banyak orang terkadang malah menjadikan penghalang kebahagiaan. Mengapa saya beri tanda kutip itu ya kayak gitu, penghalang kebahagiaan. Nah. Oke, yang ketiga, pilihlah pendamping yang sesuai dengan keadaan dan keinginanmu lah. Keadaanmu itu piye? Setidaknya pamane seandainya mohon maaf sampean keluarga ekonomi yang biasa, ya sampean mending toh menurut saya itu. Pilih sing wong-wongnya biasa. Setidaknya sampean ketika masuk di keluarga itu sampean diajeni. Bukan berarti kepengen diajeni enggak, setidaknya diwongke lah. Menderita loh. Mantu ora patek dihormati mertuane ulah. Serak enak blas. Saya belum pernah merasakan semacam itu. Ya alhamdulillah. Ini takatut binikmah. Jadi ibu saya mertua saya ngundang aku ya abah. Saya juga mungkin kulino anakku ngundangku. Jadi mertuaku sing wedok, kadang-kadang aku ya risih juga. Tapi mak lanjutkan mak aku. Apa?
Ya undang yang mau yang bah anu apa? Moga maaf Mbak mana ngono. Ya alhamdulillah saya tak kados bini Mas, saya itu termasuk ganteng-gantengnya paling ganteng apa jenenge mantune wong tuaku. Iya, bener. Jadi apa? Maulah apabila pendamping yang sesuai dengan keadaan. Ojo ngoyo. Makanya saya bilang ngaca dulu lah. Ngaca dulu. Aku ki sapa? Kok kepengin koyok ngono. Tapi yuk, jangan sampai omonganku semacam ini sampai terus apa ngedrop. Artinya bagaimana? Yuk lebih baik ketika sampean bisa meraih yang lebih baik, yuk malah bagus. Malah bagus. Tetapi yuk balik meneh, yuk ngoco dhisik. Awake dhewe kuwi lho sapa ngono. Oke, jangan memilih yang sempurna jika kamu tidak siap untuk menjadi sempurna. Senengane ngopi udut ning apa pengajian kemudian sampai senengane ning ngisor gedang mbek kanca-kancane ya. Kemudian terus pada suatu ketika sampai untuk pasangan anake penceramah kemudian sampai terus dikon ngeterke mau ido hasanah pamane ngono. Saya yakin sampai nggak mendampingi di situ. Paling langsung ngeterake, "Ya Pak, pun kan ini nggih, Bah. Kulo tak kesalian langsung lunga." Ya sih mau golek kesenengan. Nah, semacam itu. Oke, lanjut. Nah ini apa la yutraku kuluh, la yutraku kuluh. Uang iku kepengine iku sempurna. Sempurna kepengin pasangan sing sempurna. Tetapi jangan sampai ketika tidak ada yang sempurna kemudian terus sampean ijamilah yo saya yakin jomblo selawase. Apa jomblo selawase. Mau tuh sampean milih. Sing sempurna adalah ini. Oh, yang ini kurang ininya. Ini lebihnya ini. Yang ini wah terus. Maka ketika tidak ada yang sempurna, maka jangan ditinggal semuanya. Oh ya selawalah elek sithik ra apa-apa, tapi kan wong tuane sugih ngono. Ora apa-apa lah wong tuane rada ra duwe. Apik menurut melarat kira penak ya. Rada ora duwe, tetapi ya wonge koteke kok ya pinter ngaji dan lain sebagainya. Sekaya ngono kuwi nek sampean golek papat-papate kabeh kondono aku tak peke dhewe. Ya toh, kondo aku tak peke dhewe. Nek ana kaya ngono kuwi lho. Ana kuwi. Jadi seandainya apa idealis kita kan ya pengennya ya idealis lah. Pokoknya ngene. Ngono kuwi malah memberatkan diri sendiri. Saya punya teman, sampai dewasa, sampai umurnya 40 tahun, sampai meninggal durung nikah. Konon ceritanya katanya ini, ya semoga diampuni oleh Gusti Allah. Katanya teman-temannya itu idealisnya terlalu tinggi. Jadi kepinginnya laki-laki itu yang gini, punya tangan dua, kaki dua, mata dua. Setelah pokoknya intinya kota ekui macam wis langsung diketake wae. Tapi saya berpesan, jadi ketika sampai ragu untuk memilih, ini ragu memilih loh. Itu pertama hindari dulu untuk minta apa pendapat kiai. Piye mau? Nak sampean ragu kepengen milih toh? Iku pertama. Nak sampean mentok orang masalah. Jadi gini, rata-rata setahu saya ini, entah ada banyak yang saya nggak tahu. Setahu saya orang itu minta pertimbangan kepada orang lain. Sebenarnya dia itu sudah punya condong salah satu orang. Contoh, Kang Adab iki mau duwe
apa jenenge iki calon loro. Terus curhat mbek koncone, "Bro, menurut sampean piye, Bro? Milih si A apa si B?" Oh, nyatane di anu ya, apa di dari pertimbangan. Nah, aku Kang, iku milih sing A. Mosok sih, Bro? Ketok sing B iki luwih apik ngono. Iki janjane Kang Adat ku janjane iku condong sedikit ning ngene B. Dia itu berharap dengan adanya dia itu curhat kepada temannya itu mengukuhkan, menguatkan pendapat supaya milih si B. Ah, ora Kang, ketok si B. Ora kok ngono. Ketoke iki ngene-ngene si B iki. Ora Kang, ketoke si A iki sing apik. Ora, debat. Akhirnya si koncone ya sampean iki piye kok? Delok pertimbangan aku apa debat. Nak pertimbangan aku milih sing A. Tapi nak iki rewel otomatis secara otomatis sing Kang Adat iku janjane milih sing B. Dia itu minta pertimbangan pada temannya. Itu dalam benaknya itu kepingin dia itu temannya itu kepingin mengukuhkan supaya kamu itu milih sing B. Rata-rata ngono. Rata-rata. Lah, makanya saya mengatakan ketika sampean koyo ngono kuwi, ojo langsung lunga ngene carane sampean di apa Pak Yai lah, Kiai. Khawatirnya apa khawatirnya? Khawatirnya yang sampean sowani itu Kiai kemudian berpendapat tidak sesuai dengan keinginanmu. Nah, itu sing bahayane. Anu Kang Adat. Terus gini, sing A iki ngono. Apa sampean wani? Mboten ya ketok sing dulu luwih sae niki. Hah? Wani. Ngono kuwi. Nak sampean arep meni apa mau bilang meni si B, mau nyatane sampean wis pasrah yang sing A. Pripun Yai jenengan apa pokoke napa jenengan dawaken kula manut. Apa jenengan siap pas di waktu Pak Yai mengatakan si A mawon. Kan durung siap. Arep meni nuruti Kiai nyatane ge condong si B. Arep milih sing B, aku wis kadung kondo Pak Yai. Wis kadung engko darane wis ngono kae lah. Nah, ngono kuwi. Sampeyan iku perlu diberikan. Iku rata-rata ngono kuwi. Wong njaluk pendapat itu rata-rata loh, rata-rata sepengetahuan saya. Rata-rata itu sudah condong tandanya ini titiknya itu mesti condong salah satu. Sampean iso ngenangan dhewe lah. Sampeyan nak curhat ndek kanca-kancamu. Kita ngono apa ora? Wis ngono. Utawa sampean sing curhat apa sampean dicurhati. Wis ngono kuwi. Tapi kadang kalau semacam itu tidak begitu nglegewo. Nglegewo itu apa? Tidak begitu ya serak begitu terasa. Padahal dia itu sebenarnya sudah condong. Hanya saja ketika curhat kepada temannya kepengen menguatkan pendapatnya saja. Oke, malayu terku kuluh, layu teroku kuluh. Nak sampean iku ora iso golek sing sempurna, yo terus ojo mbok tinggal kabeh. Wong kira sempurna, tinggal. Wong kira sempurna, tinggal. Itu terlalu. Padahal sing sempurna wis cekel wong akeh ya toh. Iki tinggal sing ora patek sempurna, ngono kae. Oke, lanjut. Nah, ini memantaskan diri untuk mendapatkan yang mantas. Al khabitha tulil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat thayyibatu lit thayyibat wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita yang keji untuk laki-laki sing keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji pula. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Lah, ini Al-Quran. Tetapi ya tidak salah, tidak ada salahnya. Wong namanya kita itu tidak tahu judul kita, tetap kita ikhtiar. Gitu? Kita itu tetap ikhtiar kepengin sing ya Gusti kula niku sadar nak kula niku ora patek pinter, ora patek pantes, tapi nggih kula nggih nyuwun. Nggih nyuwun kula temokake kalih jodoh sing pantes. Gen setidaknya sing gen iso ngerubah
sikap dan nasibku lah ngono. Ya ngono. Ojo terus ya Allah Gusti kula niku tiyang keji ya Allah. Ya wis jenengan temoke keji-keji ya wis ya Allah. Pamane ngono. Ra iya kowe. Sesuai dengan firman-Mu ya Allah al-khabithat malah kayak firman barang ngono. Dungane piye ya Allah, kula niku tiyang keji ya Allah, jenengan temokake, ndang temokake tiang-tiang kang keji sesuai dengan firman-Mu ya Allah al-khabithat. Sekacau kowe. Ya ngono. Jadi artinya memantaskan diri. Nah, kita masih proses untuk terus kepingin baik, ya dengan harapan bahwa kita itu mendapatkan yang baik. Tapi kan Al-Qur'annya kan gitu, Pak. Iya, tapi kan ya Gusti Allah kan apa jenenge kul mumkinin autar kuhu. Wong elek kemudian terus itu wong apik ya macem, wong apik itu wong elek ya macem. Oke, lanjut. Ini tahapan. Sampai niku pacaran ku ta'aruf ora to jenjane? Ora ya sono kae lah. Artinya ta'aruf itu kan ya kenal. Ya saling mengenal lah. Saling mengenal itu kalau bisa ya tidak cuma mengenal pada orang, artinya calon munggah, tapi kenalah juga keluarganya. Ini penting. Setelah ta'aruf, nak lanangi tak kandani meneh ya, nak lanangi ge plintut meneh. Ya. Ta'aruf, Mas, kapan iki paman ya? Kapan aku mbok lamar? Nanti dulu, Dek. Kowe kapan wis? Sementara sampean wis ditanting wong tuamu. Nduk, umurmu iku wis pantes nikah. Kapan kowe nikah? Lah sing lanangan, lananganmu sih apa? Kancamu sing ngeterake kowe ndek kae rene kae piye? Sido apa ora? Kata-kata semacam itu saya yakin akan dipertanyakan oleh orang tua ketika mempunyai masalah semacam itu. Wong aku wis tuwa nduk, kepengin ya ndang awakmu ndang nikah, kepengin ngerti prosesi pernikahanmu, mumpung aku durung nak wong tua nak wis kadung jeglek ya, mesti kadung mentok ini. Mumpung aku durung ninggal lah ngono kuwi lho, makdik pisan. Mumpung aku durung ninggal, Nduk. Lah, kayak semacam ini lanange kudune, ayo Mas. Tak ter narasan Pak Montor tak boncekke. Oh, ngono. Kayak neng apa jenenge memeng kalau disyarat nek kalau ayo nikah ngono kae. Ya memang ana kerane kayak ngono kuwi. Step berikutnya kata ta'aruf, maka khitbah. Khitbah ya nak cara basa Jawane apa? Wis lamaran lah. Kemudian terus akad nikah. Oke, lanjut. Lamanya penjajakan dari ta'aruf ke khitbah. Lamanya penjajakan tidak jadi jaminan langgengnya rumah tangga. Wis toh iling-ilingen toh. Pacaran bertahun-tahun tapi nikahnya sama orang lain. Sakit ya. Bejal. Ngono narak diundang pisan. Ngono ki mending diundang kok. Ya toh? Mending ngono ki sampai pamane sampean pasangane sampean pacaran. Pasangan loh ya. Pasangan pacaran sampean nikah sama orang lain. Sampean seneng diundang pas tak diundang? Diundang. Wah, kuat sekali kau. Nah, diundang nih kamu tega, mamane ngono. Kemudian kalau nggak diundang kamu kejam. Selalu ada alasan lah. Selalu ada alasan. Ketika DKI Mas, ini Mas, ini apa Dek? Undangan. Namanya siapa ini? Lu kok nama orang lain, mamane ngono. Oh, kamu tega Mas.
Itu. Tapi nak wis nikah meneng-menengan itu ana foto dulu kok wis nikah pacarku. WA nih, kamu kejam deh, nggak ngundang-ngundang. Kan serba bener kabeh kuwi. Lawang pacaran mulai pacaran pertama dia itu beli motor. Itu beli motor. Motornya kredit. Kreditnya 3 tahun. Kemudian motornya lunas. Pacarnya sing diboncengke bendino malah ninggal ke. Yes minimal itu. Dek, karena kamu pergi sama orang lain nggak apa-apa, Dek. Minimal saya sudah lunas nyicil motor ini. Pacaran kok sampai lulus apa sampai lunas nyicil motor. Baru didol. Motor ini banyak kenangan. Motor ini banyak kenangan. Akhirnya dijual. Butuh uang padahal ya ora. Nang Facebook neng dipromosike. Motor penuh kenangan. Pacaran bertahun-tahun tapi baru nikah sebentar sudah tidak cocok. Ngono ku ya akeh. Yo, krono apapun yang namanya pacaran itu akan memperlihatkan kebaikan, sudah pastilah. Makanya kalau bisa, tapi rapatnya pantas. Tapi memang gitu. Nak bojomu loro, itu aja mbok tileki. Bojomu sih apa? Pacarmu, calonmu lah. Aja mbok tileki. Tapi nak ditileki engko nesu, kamu enggak perhatian. Ya, kamu enggak perhatian. Aku sakit saja enggak kamu jenguk. Tapi nak kapan ditileki, itu kekuatannya dengan laki-laki. Bojoku malah pacarku malah welik ngene pamane. Kan loro kan mblawus kabeh to. Iso-iso malah berpaling. Ganti. Ngono. Nah. Lanjut. Baru bertemu langsung proses nikah. Nah, ini. Baru bertemu. Kan enek ndek enek santri kene enek ngono. Santri S2. Saya ingat, Pak. Dia itu cerita sama saya. Ketemu pas kalau nggak salah itu di Natalis UIN kalau nggak salah itu, Pak. Itu dia yang perempuan itu jadi panitia itu loh orang pasca. Al-Hikmah kan biasanya kan ada zikir bersama itu toh. Nah, kemudian yang laki-lakinya itu dari tim dari sana. Itu ketemu langsung nikah. Ya, mesti dia gelem nikah karo aku ora. Terus dulu aku ngerti kok. Anakmu piro wis loro jan. Wah lancar banget. Ini yang luar biasa yang terakhir yaitu bertemu sesudah nikah. Sampai tahu arti pernah? Mungkin saya itu punya teman. Seringkali saya apa untuk cerita. Ya moga-moga sing tak gawe bahan ini dia itu ikhlas. Dia itu ketemu itu sesudah dia itu nikah. Jadi posisinya dia kalau nggak salah itu di Riau, suruh pulang ke Pati, berpulang-pulang, toh dia itu di kamar, nikahnya inilah di musola, pulang apa? Dia itu keluar kamar itu sudah dipapak oleh suaminya. Jadi iki lo bojomu ngono. Loh, ya aja dipikirkan. Tapi sampai sekarang alhamdulillah ya pindah telu. Ya mungkin saya akui bahwa yang teman saya itu yang perempuan itu luar biasa. Kayak wong apa? Wong wedok kayak wong lanang jenenge apa? Kayak tomboy ini kayaknya. Tomboy. Sing lanang alhamdulillah sabar. Tapi tomboy sama-sama dia itu pasangan dua itu podo
Podo apa hafid-hafidah kabeh. Ya, alhamdulillah ya sampai sekarang. Artinya ketemu-ketemu itu sudah nikah. Saya diceritain, wah, awakmu luar biasa. Pertama kan saya cerita dulu kepada apa teman saya itu. Alah, kowe ra ana seturane Pak daripada kisahku. Jadi aku diceritain. Oke, kita istirahat dulu. Monggo disambi. Oke, lanjut. Nah, ini perlu diwaspadai. Jarak antara khitbah menuju akad nikah merupakan masa yang rawan kemaksiatan. Yes, sampai nangan-nangan. Jadi apa ketika masa pacaran itu seakan-akan belum tentu aku ini akan menjadi pendampingmu. Artinya masih jaga jarak lah. Tetapi yang rawan itu adalah wis khitbah ya. Jadi khitbah menuju ke pernikahan. Wah, itu rawan. Tak kandani rawan, teman. Hati-hati. Karena bagi laki-laki maupun perempuan dalam tanda kutip itu seakan-akan mempunyai anggapan bahwa separuh dia akan menuju ke pernikahan itu kan sebentar. Karena sudah khitbah, aku ini akan menjadi milikmu toh. Lah, kemaksiatan ini mbolapo dan lain sebagainya lah. Oke,
tetap ada sisi lain yang tidak dilakukan di waktu pernikahan apa pacaran dengan di waktu sudah khitbah. Iku hati-hati. Hati-hati. Nah, syukur-syukur nak sampean celanang kemudian terus khitbah bojone jeneng pondok iki rada aman. Nikah-nikah apa jenenge iki agek metu saka pondok pamane. Ya minimal meminimalisir kemaksiatan lah. Meminimalisir itu. Kalau saya dulu ini cerita pribadi, saya pas di waktu nikah istri saya posisinya belum boyong, mesti artinya masih status di pondok tertentu. Kalau orang Jawa itu kalau wong desa nak khitbah itu lamaran atau wong tua ke rumahnya si perempuan. Biasanya lamaran. Kemudian dodok pintu ke jenenge apa? Nah kok nak cara step ke jenenge apa? Taruh sebarang taruh. Apa kuwi? Nah wong kita ke masyarakat ya. Itu kan anak lanang wedok sudah cocok, kemudian lanange ngajak bapake lunga ring ngene, wedoke bar kuwi langsung bareng-bareng lamaran karo keluarga besar. Terus baru akad nikah kan ngono to. Lah sing jenenge ta'aruf kuwi sing ndi? Lah nakoke mau jenenge apa? Ya sono. Kita mesti ning wong Jawa wae lah ning masyarakat. Kalau saya pribadi pas di waktu ngajak orang tua ini real. Saya ngajak orang tua saya pergi ke calon mertua saya rumahnya. Itu nggak ada orang. Jujur nggak ada orang di rumahnya. Karena memang saya nggak beritahu. Makane ora ana, pakane ora ana, pamane anake. Ora ana. Aku dilake. Wone arep moro karo kondo-kondo. Nak kondo mbuki apa aku ngono. Aku ndekahi rada tegas kok. Jadi saya ke sana sama orang tua saya, orang tua saya itu enggak ada semuanya. Jadi, le ono tamu le, ngono akeh ning tanggane to. Tamu akeh makane golek pakane. Pakane ki mertua kula ya. Goleki. Baru ketemu. Kemudian istri saya digoleki ning pondok, ora enek. Ternyata baru dolan ke adiknya punya ini. Lagi diparani. Muter. Ngono kae. Ya seneng kuwi. Ya memang nek iso itu ya punya rencana tapi ojo diangen-angen terus nang digageke. Saya dari Semarang ke rumah. Saya bilang ke orang tua segini, "Ayo Pak, takjak ring di golek mantu." Bapakku ora ngerti. Jadi pas di waktu ini kalau saya cerita masalah perjalanan itu ya memang rada-rada mosok ngono Pak. Takon istri saya. Bapak saya itu itu enggak tahu. Saya dari sini itu siang sampai rumah ya duhuran. Pak nanti makai jam bakdo asar apa pelajar. Ring di golek mantu Pak. Mending golek mantu. Jadi bapaknya langsung takjak mau. Jadi orang nerembukang mulai awal orang ngerti. Jadi sapa keluarga terus dianu, sapa sing atuju keluargaku? Ora enek sing wani. Jadi ini hati-hati, jarak antara khitbah menuju akad itu rawan. Wes eling-elingan to. Serawan banget. Lapor rawan ora pati isin mbek tangga, krana iku wis bakale wis ngono kuwi reko-reko. Nah ditafsirke iki sampai maghrib kurang sithik iki ora barbar. Lanjut. Nah, pentingnya menciptakan kenyamanan lah ini terakhir lah. Ya, pandanglah pasanganmu sebagai manusia. Jangan menganggap sebagai malaikat apalagi setan.
Loh, iki penting. Artinya nak sampean nganggep pasanganmu ku menungso, iku pasanganmu yo ono salahe, ono benere. Nak nganggep malaikat berarti bojomu ku bener kabeh ora mungkin. Apa meneh salah, apa meneh setan. Wis wajar lah pamane salah-salah sithik ya. Wajar. Jangan membuat pasanganmu membenci. Ya, semua nak benci ki wis sembuh mau. Boleh saja rasa cinta tidak bersemi. Loh, ini kata-kata. Boleh saja rasa cintamu tidak bersemi, tapi benih ketidaksukaan jangan sampai tumbuh. Nak wis keluarga kan rasa cintanya ambek si istri kan biasa-biasa wae to. Wong nyatane wis sono anak. Ya toh? Tapi rasa benci jangan sampai tumbuh. Dek, rasa cintaku, nah ini cinta itu berkurang itu kata ya tidak lah. Tapi namanya tambah yombo. Mungkin dia itu dengan cintanya sama anak itu menandakan bahwa tambahnya cinta kepada pasangan. Gitu aja. Jadi sering ungkapkan jujur, saring ungkapan jujur yang bisa memperburuk keadaan. Ojo terlalu jujur pasanganmu. Mas, pacarku ndek lho Mas, pirang-pirang Mas. Nak pasanganmu iki mau ora teguh. Berarti aku bekas sih wong pirang-pirang gitu ngono to. Tapi nak lanang iku pinter, enggak apa-apa, Dek. Senajan toh kamu itu dulu itu yang memperebutkan banyak, tapi pemenangnya adalah aku. Loh. Itu nak ngono, tapi nak kapan meni, loh berarti aku bekas sih wong pirang-pirang, Dek. Kacau. Oh cepat jujur. Jadi saring ungkapan jujur. Saring ungkapan jujur. Sesekali pakailah jurus Andre Taulani ya sono kae lah ya. Atau dene cagur menggobali pasangan. Sono kae. Oke lanjut. Nah, sebelum penutup, tidak usah menunggu mabuk cinta. Perasaan tidak benci pada calon pasangan adalah model yang luar biasa. Bisa pahami ora? Inde iki olehku istikharah lho. Mati oleh kangen-angen iki. Jadi tidak usah wong arep nikah ki lho, ora usah kudu senang banget ora usah. Biasa wae. Jadi tidak usah menunggu mabuk cinta. Perasaan tidak benci loh ya. Pada calon pasangan adalah model yang luar biasa. Nduk, kowe tak nikahke karo kae ya Kang kae ya. Nak selagi sampean iku rapat ora benci wong kae. Nggih mboten napa-napa, Bu. Luar. Karena cinta yang paling mendasar adalah tidak adanya kebencian. Oke, lanjut. Penutup. Mohon maaf. Masih 5 menit. Memang sengaja nggak ada pertanyaan. Oke, monggo kembalikan kepada moderator. Terima kasih materinya untuk Pak Ulum. Tepuk tangan dulu untuk materi yang disampaikan. Banyak sekali yang pelajaran yang dapat kita ambil. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan membuka sesi pertama dengan 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya, silakan bisa mengangkat tangan. Monggo. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Niswa dari Asrama 5. Ingin bertanya, tadi kan penjelasan mengenai jarak antara khitbah menuju akad nikah itu sangat rawan terjadi kecelakaan ya Pak. Maksudnya ya rawan terjadi maksiat. Nah itu kira-kira jarak yang paling ideal atau jarak yang paling bisa menjaga antara baik dari mempelai wanita juga dari mempelai pria itu berapa gitu. Kalau segeranya itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pernikahan itu tidak selamanya akan selalu berjalan harmonis. Ada kalanya terjadi
misal ketidakharmonisan yaitu berupa kekerasan dan lain-lain. Kemudian dalam hukum saya menemukan istilah marital rape, yaitu pemerkosaan dalam rumah tangga. Jadi ketika suami mengajak istri untuk berhubungan badan, itu si istrinya tidak mau, sehingga istri itu menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah pemerkosaan dalam rumah tangga. Dan beberapa kasus di pengadilan itu ada mengenai laporan dari istri, yaitu ya tadi pemerkosaan dalam rumah tangga. Dan itu pun hakim memberikan hukuman dengan berbeda-beda. Nah, itu bagaimana dalam kacamata fikih memandang mengenai pemerkosaan dalam rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik. Jarak antara khitbah dengan nikah ya. Jadi jarak yang ideal itu ya memang setahu saya tidak ada ketentuan. Rawannya kemaksiatan itu tidak karena jaraknya. Tambah jaraknya sewulan. Karena kalau dia itu sudah merasa setengah dimiliki oleh pasangannya dan keimannya itu ya tipis, maka juga akan terjadi kemaksiatan. Mengapa saya mengatakan rawan terjadi kemaksiatan? Karena setan itu sangat setan loh ya, itu setan yang itu. Setan itu sangat menggoda di titik-titik itu. Kita karena ya, mengapa saya katakan semacam itu? Nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Artinya ibadah itu kebaikan, yang kebaikan tersebut pasti setiap kebaikan setan itu enggak suka. Ya toh? Setan itu enggak suka. Nah, bagaimana caranya setan itu bisa menggoda, artinya bisa tergoda, setan itu menggoda biar calon pasangan ini bisa tergoda. Satu, ya wis lah kowe cara setan ya, kowe nikah-nikahlah karepmu. Yang penting pas di waktu masa-masa iki tak kudu mbuh nglakoni apa. Atau tidak dari salah satu pasangan enggak, tapi dari orang lain. Mantan pacar sing ijeh inten WA-an. Itu juga menimbulkan kemaksiatan yang lain loh ya. Jadi dek sebelum janur kuning garing, orang melengkung meneh, nak melengkung iso disambet kok. Wong nyatane aku desa aku orang desa aku lah. Oke ada kejadian itu nganten ki lho. Wedoke iki mau dijikuk wedoke lunga ambek pacare. Iku wis apa jenenge ana padi-padine wis reko-reko lho. Padi-padi ku apa? Dekor. Iku aja pacar iku, makanya saya mengatakan selagi janur belum garing. Namun melengkung nyatane jehono kok. Nah, maka dari itu nak mengatakan jaraknya bagaimana, jaraknya berapa, entah itu sebulan atau 2 bulan atau 1 minggu. Setahu saya tidak ada jarak yang ideal. Ya mungkin beda daerah beda lah. Karena itu juga kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Kemudian gitu Mbak, yang pertama. Yang kedua, ada kalanya istilah pemerkosaan dalam keluarga. Kalau sama-sama, ini kalau sama-sama baik perempuan maupun laki-laki itu memegang teguh hukum sesuai dengan kodratnya, maka tidak ada istilah
pemerkosaan dalam keluarga. Gini, kan ada beberapa dalil yang itu untuk perempuan, ada beberapa dalil untuk laki-laki. Maka dalil untuk laki-laki ini perlu dipegang oleh perempuan. Yang dalil untuk perempuan wajib dipegang oleh laki-laki. Contoh, pamane apa jenenge iki? Masalah nisaukum harthul lakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Terus piye? Perempuanmu itu adalah apa? Harthul lakum iku kayak lemek lah. Intinya teman tidurmu. Faktu harsakum annasitum, wis kowe iku datangi pasanganmu sesak karep-karepmu. Ini kan dalil untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Dalil iki kudune ojo dipegang laki-laki, tapi dipegang oleh perempuan. Ojo terus, Dek, harsulakum annasitum. Terus laki-laki perempuannya dalam keadaan capek atau apa, sampai niku ladangku, ladang tanamanku, pokok intinya aku mendatangimu. Sesuai dengan dalil faktu harsakum annasitum. Oh, ngono. Kemudian enek dalil meneh. Laki-laki yang baik adalah orang yang memuliakan perempuan yang perempuan atau pasangannya. Nah, dalil iki ojo dicekel perempuan, tapi kudu dicekel laki-laki. Harus menghormati aku laki-laki. Ono dalil kayak ngene iki. Berarti aku harus berbuat baik kepada istri saya. Nyatanya istri saya itu lagi capek, yo ora usah disuruh untuk melayani. Kemudian ada dua-duanya. Apa yang masalah libas, masalah apa? Keduanya adalah pakaianmu itu apa? Lebih dalil lali aku. Ali kabeh sepadha laline. Sebagai lanang mbok wedok iki mau saling menjaga. Artinya lanang yo pakaiane wedok pakaiane lanang, artinya saling menjaga. Nah, kedua-duanya ini saling ngerti, maka tidak ada istilah apa? Istilah pemerkosaan dalam keluarga. Kalau dimasukkan dalam bab fikih, gampang wae. Gampang wae. Satu, ada istilah kalau perempuan tidak mau melayani laki-laki, maka tidak ada nafkah yang harus diberikan kepada perempuan. Kemudian perempuan juga apabila sudah tidak tidak cocok kepada si laki-laki, boleh mengajukan khulu. Jadi ono apa jenenge di dalam fikih pun ya diajarkan. Tetapi sampean jangan sampai ndangen-angen ning ngene ngarepe hakim pengadilan agama. Ojo sampai. Seandainya terpaksa ya muga-muga terima dadi saksi tok, ora usah dadi pelaku. Artinya apa? Artinya dalam rumah tangga itu kalau mengacu pada hukum fikih, maka yo mau keras. Nah, kapan ora gelem, yo wis sampean tak gelem Dik. Berarti rasa tak kei nafkah. Nyatane awakmu apa jenenge iki istri mau melayani. Akhirnya kan masalah nak diselesaikan dengan fikih, wah tragis. Tapi secara apapun itu enek tata krama ning ngene keluarga. Artinya ojo sampai dalil lanang iku dicekel wong lanang, ojo sampai dalil wedok dicekel wedok, tapi kebalikannya. Oke, untuk penutup untuk apa ada
ada set kalau MP3 itu. Ada nggak? Nggak ada. Ini mungkin MP3 ya, video ini bisa menjawab apa yang dipertanyakan. Niat supaya kowe awet apik bukan hanya dengan bojo tapi dengan siapa saja. Nomor siji cateti kowe tetep kok dadi menungso tegese bojomu kudu malaikat. Nek malaikat ora tau salah. Tahu bener, nek menungso iso salah, iso lalai. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada hilaf. Oh, nggak masuk.